Halo guys, balik lagi bersama gue Steven tentunya di LS Project. Nah, kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul Wanted yang dirilis tahun 2009 yang sudah sering tayang di TV, tapi banyak yang kepotong juga. Jadi saya pastikan di sini kalian akan mengetahuinya secara lengkap. Dan satu lagi, kenapa saya memilih film ini adalah karena diperankan oleh salah satu mantan saya nih guys. Waktu dulu yaitu Angelina Jolie. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan flashback 6 minggu sebelum kejadian. Sedang diadakannya pesta ulang tahun yang sangat mewah dari seorang bos bernama Jenny. Terlihat seorang karyawan dengan wajah penuh tekanan bernama Wesley Gibson. Dia adalah seorang akuntan di kantor tersebut dan dia juga adalah tokoh utamanya. Wesley sangat membenci bosnya itu karena dia telah membuat hidupnya menderita. Tapi apa mau dikata, dia hanyalah seorang karyawan biasa. Sebagai seorang model, saya harus selalu menjaga penampilan saya. Di sela kegiatan yang padat, saya selalu bawa produk terbaik untuk merawat kulit saya. Yups, LS Skincare. LS Skincare, perfect your beauty care. Scene berpindah pada bapak-bapak misterius yang memasuki sebuah gedung untuk menyelidiki sebuah peluru yang ditemukan. Ia menanyakan hal tersebut ke wanita yang di sana, namun naas. Sebelum dia mendapatkan jawaban yang diinginkan, si wanita tersebut tewas tertembak tepat di kepalanya. Si bapak itu pun langsung berlari dan meloncat dari gedung, kemudian langsung membalas serangan dari orang-orang yang menembakinya. Dan dia berhasil menghabisi seluruh musuhnya tanpa terluka sedikit pun. Setelah acara tembak-tembakan selesai, telepon pun berdering nih guys. Ternyata mereka hanyalah umpan saja. Dan si bapak itu pun tertembak tepat di kepalanya oleh seorang yang bernama Cross. Goodbye, Mr. X. Cerita pun kembali kepada Wesley yang sedang membeli obat anti stres. Dia terus diperhatikan oleh seorang pria yang ternyata itu adalah Cross nih guys. Wesley pun merasa tidak nyaman di saat Cross terus memperhatikannya. Saat akan membayar obatnya, dia dikagetkan dengan kemunculan seorang wanita cantik tepat di sampingnya. Wanita ini bernama Fox. Fox mengatakan bahwa dia mengenal Wesley dan orang yang sedang memperhatikannya itu adalah orang yang telah membunuh ayahnya. Dan ternyata bapak-bapak misterius yang tadi di awal film kita lihat adalah ayahnya Wesley. Adegan tembak-tembakan pun terjadi. Wesley yang tidak mengerti apa-apa yang diceritakan Fox memilih melarikan diri ketika Fox lengah. Saat dalam pelariannya, Wesley dikejar oleh Cross. Untungnya Fox keburu datang dan menyelamatkan Wesley dari kejaran Cross. Namun Cross tak membiarkan semuanya itu berjalan mudah. Dia pun mengejar hingga menyebabkan adegan tembak-tembakan juga terjadi di jalanan nih guys. Tak hanya dikejar Cross saja, ternyata mobil yang Fox kendarai juga sudah dikepung polisi. Namun dengan keahliannya menyetir, dia pun berhasil lolos dari semuanya. Scene berpindah di mana Wesley bangun dari pingsannya dan baru menyadari bahwa dia sedang berada di sebuah markas dan dikelilingi beberapa orang termasuk Fox di sini. Wesley diperintahkan untuk menembak sayap 2 ekor lalat oleh seorang pria tua yang baru saja menghampirinya. Jelas Wesley menolak karena boro-boro menembak, memegang senjata pun dia tidak pernah. Namun si botak menodongkan pistol di belakang kepala Wesley.
yang membuat ia mau tidak mau harus menembaknya. Wesley panik dan dia pun mulai menembaki lalat-lalat itu. Dan ternyata semuanya tepat sasaran nih guys. Akhirnya pria tua itu memperkenalkan dirinya. Dia bernama Sloan. Dan mereka yang berada di ruangan itu adalah anak buah dari Sloan, yang juga merupakan anggota sebuah sindikat bernama The Brothers atau persaudaraan, yang dipimpin oleh Sloan sendiri. Sloan menjelaskan lagi bahwa gangguan yang dimiliki Wesley itu bukanlah sebuah penyakit, tapi adalah berkah di mana jantungnya berdetak 400 kali lebih cepat sehingga dia bisa beraksi lebih cepat dari siapapun. Dengan sedikit latihan, sesuatu yang Wesley anggap penyakit selama ini bahkan bisa menjadi sesuatu yang sangat berguna. Terakhir, Sloan mengatakan bahwa dia harus menghabisi seseorang yang telah membunuh ayahnya tempo hari. Tapi karena Wesley terlalu bingung, akhirnya dia pergi meninggalkan mereka semua. Keesokan harinya, Wesley bangun dari tidurnya dan menganggap semuanya hanyalah mimpi. Ketika dia mengganti pakaian, sebuah pistol jatuh dari celananya dan menandakan bahwa semua yang terjadi bukanlah sebuah mimpi nih guys. Wesley yang sedikit syok pun akhirnya menyimpan pistol tersebut di dalam toilet. Kemudian dia menjalani kehidupannya dengan sedikit lebih positif dan mulai menerima kehidupannya. Tetapi karena terus diberi tekanan oleh bosnya, Wesley pun memberontak dengan teriak di depan mukanya dan mengatakan semua aibnya. Selanjutnya Wesley menghantam wajah temannya dengan menggunakan keyboard, lalu keluar gedung dengan rasa penuh percaya diri. Tak lama datanglah Fox menjemput Wesley untuk pergi ke tempat Sloan. Wesley sempat heran karena Fox membawanya ke sebuah pabrik tekstil. Dan ternyata pabrik tersebut adalah sebuah markas persaudaraan yang semua pekerja di sana adalah para pembunuh yang sangat terlatih. Ketika itu juga Fox dan temannya membawa Wesley ke suatu ruangan. Kalian bisa menyebutnya dengan ruangan penyiksaan. Di sana tangan Wesley diikat di kursi. Wesley juga harus menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Fox. Dan di saat Wesley jawab, temannya terus memukuli sehingga pingsan. Dan faktanya itu adalah sebuah tes untuk menguji seberapa tinggi keinginan Wesley untuk bergabung. Tidak sampai di situ, saat terbangun dari pingsannya, dia sudah berada di tempat jagal bersama seorang pria tambun dengan pisau di tangannya. Pria itu berkata bahwa pisau adalah salah satu senjata yang mematikan, tidak pernah macet dan tidak akan pernah kehabisan peluru. Saat itu juga si tambun meminta Wesley untuk menyerangnya. Tapi Wesley tetap gak mau karena dia ngerasa kalau itu sangat berbahaya. Tapi karena terpaksa, Wesley pun menyerangnya. Namun ketika Wesley akan menikam pria itu, ternyata serangannya dengan mudah dipatahkan dan berakhir dengan menancapkan pisau tepat di tangan Wesley hingga dia pun pingsan kembali. Ketika sadar, Wesley sudah berada di sebuah ruangan pemulihan yang dapat memulihkan berbagai penyakit cedera seperti patah tulang, memar, luka sayatan ataupun luka tusukan hanya dalam hitungan jam. Setelah itu muncul seorang pria Rusia memberikan minuman kepada Wesley. Keesokan harinya Wesley dibangunkan oleh Fox dan mulai dilatih untuk menggunakan pistol. Dan yang menarik adalah Wesley dituntut untuk membelokkan peluru tersebut. Wesley merasa aneh dan tak tahu cara membelokkan tembakan tersebut. Dia diberikan contoh menembak dengan membelokkan peluru itu oleh Sloan. Dan itu membuatnya merasa kagum. Setelah berlatih, Fox dan Wesley terlihat sudah berada di atas kereta yang sedang melaju. Itu dilakukan Fox untuk melatih ketangkasan dan kecepatan Wesley agar siap untuk membalas dendam kepada pembunuh ayahnya, yaitu Cross. Dan yang terjadi, Wesley pun hampir mati karena harus berada beberapa sentimeter di bawah terowongan. Scene berpindah memperlihatkan Sloan sedang berbincang-bincang dengan anak buahnya. Mereka membicarakan tentang Cross yang mulai membantai satu persatu anggota dari persaudaraan dengan sudut yang nyaris mustahil untuk melakukan tembakan. Dan Sloan berkata kalau Wesley lah satu-satunya harapan mereka karena hanya Wesley yang berpotensi untuk bisa mengalahkan Cross. Semakin hari, ujian serta latihan yang dilakukan Wesley semakin terasa sulit. Tetapi karena dia sudah mulai terbiasa dengan semua ini, akhirnya lambat laun dia pun menjadi orang yang terlatih dan terlihat berbeda. Hingga akhirnya dia mengetahui jawaban dari pertanyaan mengapa dia di sini, yang dimana tujuannya adalah untuk menguak jati diri Wesley. Dan dengan senang hati, Sloan memberitahu semuanya. Dan takdir yang ada di depannya ini, dia pun diperlihatkan ruangan ayahnya dulu.
dan itu memotivasi Wesley untuk melakukan aksi balas dendam kepada pembunuh ayahnya. Akhirnya Wesley pun semakin semangat dan melakukan riset sebanyak-banyaknya tentang siapa Cross ini. Kemudian satu persatu ujian dan latihan dapat dilewati, termasuk cara membelokkan peluru. Dan sebagai kelinci percobaannya itu, orang yang membimbingnya di sana yaitu Fox. Setelah semua ujian selesai, Sloan kembali membawa Wesley ke suatu ruangan, di mana di ruangan itu terdapat sebuah mesin tenun raksasa yang bernama mesin tenun takdir. Yang diceritakan 1000 tahun yang lalu, para prajurit menemukan sebuah bahasa mistis yang tersembunyi di dalam kain, dan mereka menyebut diri mereka dengan nama persaudaraan. Dan dari mesin tenun tersebut akan muncul kode-kode rahasia sebagai perintah pembunuhan yang mencetak nama-nama korban yang harus dibunuh secepatnya. Selayaknya nabi, mesin tenun adalah wahyu Tuhan, sedangkan persaudaraan adalah para nabi yang harus menyampaikan wahyu tersebut. Akhirnya Wesley pun menerima misi, dan misi pertamanya ini jatuh kepada seorang tokoh masyarakat bernama Robert de Norton. Dia akan menjalani aksinya ditemani oleh Fox. Meski Wesley sedikit ragu, akhirnya dia pun menjalankan tugasnya dan membunuh targetnya. Setelah itu, Wesley curhat kepada Fox tentang takdir yang diberikan mesin tenun tersebut, karena Wesley tidak mengetahui apakah targetnya adalah orang baik atau orang jahat, sehingga membuat dia ragu untuk melakukan tugasnya. Fox akhirnya menceritakan bahwa 20 tahun yang lalu saat dia masih kecil, ada seorang penjahat yang membunuh ayahnya tepat di depan matanya. Setelah dewasa, Fox bergabung ke sindikat persaudaraan dan menemukan nama pembunuh ayahnya yang muncul seminggu sebelum pembunuhan yang dilakukannya. Tapi karena persaudaraan gagal membunuhnya, ayah dari Fox pun harus mati di situ. Fox mengatakan bahwa itu semua sepadan ketika membunuh satu nyawa untuk jutaan nyawa. Wesley terus mendapatkan misi, dan misi kali ini dia menanyakan apakah saatnya dia harus membunuh Cross. Tetapi Sloan berkata belum waktunya. Wesley bertemu dengan targetnya, tetapi targetnya berada di sebuah mobil yang tahan peluru. Itu membuatnya merasa muak, tapi dia tidak bisa kehabisan akal. Fox akhirnya membantu Wesley dengan cara membawa mobil berlawanan arah agar mobil Wesley dapat membalik tepat di atas mobil targetnya yang saat itu bagian atasnya terbuka. Cross melihatnya sedang duduk di luar. Wesley pun menyadarinya dan langsung menembak ke arahnya. Tetapi Cross langsung berlari dan dikejar sembari ditembaki Wesley. Dengan refleksnya, dia langsung membalikkan badan dan menembak. Namun naas, yang tertembak itu bukan Cross, melainkan pria Rusia yang sebelumnya merawat dia di ruangan pemulihan. Teman-teman Wesley dan organisasi pun datang, tetapi mereka terus mengejar Cross. Dengan keahlian, Cross berhasil menembak tangan Wesley dengan membelokkan pelurunya. Namun pria Rusia itu sudah tidak dapat diselamatkan. Selang beberapa hari, akhirnya misteri dari peluru yang dipakai Cross akhirnya bisa Wesley pecahkan dan dapat dilacak. Peluru itu dibuat oleh seorang pria tua yang bekerja di sebuah biara di bagian timur Moravia. Tempat pertama persaudaraan dibentuk bernama Peckwarsky. Ternyata tujuan Cross menembak bahu kiri Wesley bukan untuk membunuhnya, tapi itu adalah sebuah undangan untuknya. Wesley pun pergi bersama Fox, yang sebenarnya Fox diberi tugas khusus oleh Sloan untuk membunuh Wesley karena nama Wesley ternyata keluar dari mesin tenun itu. Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat Peckwarsky. Wesley menanyakan perihal amunisi milik Cross. Peckwarsky yang menjawab memang dia yang membuatnya dan dia pun bisa mempertemukan mereka. Keesokan harinya di stasiun, mereka berencana menjebak Cross dengan bersembunyi dan kemudian membunuhnya. Namun ternyata merekalah yang dikecoh Peckwarsky dan Cross hingga Fox dan Wesley terpisah. Fox mengejar Peckwarsky dan Wesley mengejar Cross masuk ke dalam kereta. Aksi tembak-tembakan pun terjadi dan tak terhindarkan lagi karena Fox kehilangan jejak Peckwarsky. Dia pun memilih mengejar Wesley dengan sebuah mobil dan menabrakkan mobil itu karena hingga bolong besar sekali. Karena muatan tak seimbang, akhirnya kereta yang mereka tumpangi mengalami oleng.
dan sebagian badannya putus kemudian jatuh ke jurang. Sialnya Wesley terjatuh dari kereta, namun Cross menyelamatkan Wesley, tetapi Wesley malah menembakinya. Dan pada saat sekarat, Cross mengatakan bahwa dia adalah ayah dari Wesley dan dia pun mati. Saat menanyakan kebenarannya kepada Fox, dia juga menjawab dia mengetahui itu dari awal dan mengatakan bahwa Wesley adalah satu-satunya orang yang tidak akan dia bunuh karena dia adalah ayahnya Wesley. Wesley menembak kaca kereta hingga menyebabkan dia jatuh ke sungai bersama ayahnya. Ketika terbangun, Wesley sudah berada di samping rumahnya. Yang dulu ternyata di sana ada Pekwatski dan Pekwatski menjelaskan bahwa yang Cross inginkan adalah keselamatan Wesley. Dia tidak ingin anaknya bergabung dengan sindikat persaudaraan dan ingin anaknya tetap hidup. Namun fakta berkata lain, semua yang diketahui oleh Sloan sebagian besar adalah sebuah kebohongan, di mana sebenarnya nama Sloan sudah muncul sejak lama. Karena Sloan ingin bertahan, akhirnya dia memanipulasi semua informasi dengan membuat kode-kode palsu untuk kepentingan pribadinya. Tidak ingin Wesley semakin terjerumus terlalu dalam, Cross sudah menyiapkan tiket pesawat supaya anaknya bisa pergi dan terbebas dari para sindikat itu. Namun ternyata Wesley menolak dan berencana untuk melawan balik sindikat yang telah membohonginya. Wesley mengambil jaket milik ayahnya. Dia menemukan sebuah ruangan rahasia di mana di situ terdapat semua rencana detail tentang senjata bom tikus yang pernah dikatakan oleh orang Rusia tadi. Setelah melakukan riset, akhirnya Wesley memutuskan mengumpulkan ribuan tikus dan memasang bom di tubuhnya. Saatnya sudah tiba. Wesley pun pergi ke markas Sloan dengan mengendarai truk yang berisi ribuan tikus tadi untuk kemudian dilepaskan. Setelah ribuan tikus itu masuk, bom pun meledak dan berhasil memporak-porandakan tempat tersebut. Saat mereka semua sedang panik, Wesley pun langsung masuk ke dalam markas dengan melompati jendela. Dan dari sini terjadi adegan tembak-tembakan yang berdarah-darah. Selesai dengan lantai bawah, Wesley pun pergi ke sebuah ruangan yang dimana di situ sudah ada Fox dan kawan-kawan yang mengepung dan mengelilingi Wesley. Wesley pun akhirnya menjelaskan kepada mereka bahwa sebenarnya takdir ingin Sloan mati. Karena Sloan tidak menerima hal itu, akhirnya dia membuat sasarannya sendiri. Pada akhirnya selain Sloan memberikan semua nama-nama yang muncul, tapi Sloan tidak membunuh mereka dengan alasan menganggap dia telah menyelamatkan hidup semuanya. Akhirnya Sloan memberi dua pilihan, membunuh Wesley atau terbunuh oleh takdir. Namun karena Fox adalah satu-satunya orang yang patuh terhadap takdir dan aturan, akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidup dengan menembak kepala mereka semua dengan menggunakan satu peluru yang bertuliskan goodbye. Bisa disimpulkan bahwa Fox melakukan itu karena pada dasarnya Fox bergabung dengan sindikat persaudaraan didasari oleh keinginan dia. Dia membunuh orang jahat yang muncul di mesin tenun tersebut dan karena alasan itulah dia bisa senekat itu membunuh teman-temannya, bahkan dirinya sendiri. Setelah selamat, Wesley kemudian mencari keberadaan Sloan, namun ternyata Sloan sudah tidak lagi di sana. Wesley pun akhirnya pulang. Saat sedang istirahat di pinggir jalan, dia menghilang seiring mobil yang menghalangi pandangan. Pada detik-detik akhir, Wesley kembali ke kehidupan lamanya, yaitu menjadi seorang akuntan. Saat sedang berada di depan komputernya, Sloan datang dan menodongkan pistol ke kepala Wesley. Namun ketika Wesley berbalik, ternyata itu adalah orang lain. Jadi sebenarnya itu semua merupakan jebakan yang pernah dilakukan oleh Cross, ayahnya. Sloan pun mati tertembak oleh sebuah peluru yang melesat sejauh beberapa kilometer yang ditembak oleh Wesley. From Sloan, from billing reports. This is me. Dan film pun selesai. What the fuck have you done lately? Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini agar channel ini lebih berkembang lagi. Thank you guys, see you.